Ya karena tingkah polanya banyak ketika Jokowi masih menjadi presiden, misalkan gitu ya. Ketika Erlangga tiba-tiba harus mundur dan digantikan oleh Bahlil, itu patut dipertanyakan apakah Erlangga tidak menyimpan dendam, apakah orang-orang di balik Erlangga tidak menaruh dendam kepada orang yang melengsarkan Erlangga atau memaksa Erlangga untuk mundur. Itu satu, dan itu pun nampaknya gagal gitu ya. Ketika Golkar sudah dikuasai oleh Bahlil, ternyata Pak Jokowi juga nggak bisa gabung sama Golkar. Ditolak sama internal Partai Golkar karena dianggap tidak layak, karena bukan kader dan belum pernah menjadi pengurus Partai Golkar, sehingga nggak bisa tiba-tiba menjadi Dewan Penasehat atau apapun posisi elit di Partai Golkar. Jadi Golkar gagal, tapi ini sudah menghasilkan banyak sekali dendam dan kemarahan, terutama di loyalisnya Pak Erlangga gitu. Kemudian kalau kita mundur lagi, bagaimana cara membegal Partai Demokrat itu lewat Pak Muldoko, itu juga gagal gitu ya. Artinya ya sampai sekarang Demokrat masih diketuai oleh AHY gitu, dan Muldoko sudah entah kemana, nggak jelas gitu. Tapi ketika proses pengambilan partai itu kan Muldoko jelas masih menjabat sebagai ketua KSP gitu. Jadi ya itu juga gagal, dan orang-orang Demokrat sampai kiamat juga pasti akan dendam dengan Jokowi misalkan. Meskipun AHY udah jadi menteri dan sebagainya, tetap tuh orang Demokrat tetap dendam gitu ya. Dan kemudian selain Golkar dan Demokrat, dengan PDI Perjuangan ini Pak Jokowi dipecat karena dianggap coba menghancurkan partai PDI Perjuangan, coba menurunkan suaranya, dan kabar buruknya secara struktur partai PDI Perjuangan, sekalipun Hasto kemudian dimasukkan ke tahanan hari ini, itu struktur partai PDI Perjuangan tidak bisa digoyahkan seperti halnya Demokrat beberapa waktu lalu. Kalau Demokrat masih ada munas-munasan, masih ada munas tandingan, tapi PDI Perjuangan nggak ada yang berani gitu ya. Karena secara struktur internal partainya itu sangat solid sekali, sehingga meskipun Hasto sudah nggak ada, ternyata tidak bisa dipecah. Jadi ya, kalaupun ada perbedaan, hanya perbedaan-perbedaan internal saja, dan itu tidak memungkinkan untuk dilakukan percobaan akuisisi seperti yang terjadi kepada Partai Demokrat. Dan itu yang membuat Pak Jokowi kayaknya tambah nggak tenang. Paling nggak tenang faktor itu, kayaknya karena dia dipecat gitu ya, dia dianggap pengkhianat, dia dianggap coba menyerang PDI Perjuangan, dia dianggap coba menaklukkan atau mengurangi suara PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan sendiri tidak bisa digeser, tidak bisa diganggu-ganggu gitu. Jadi kalau Pak SBY bisa tenang, karena lawannya cuma satu, Anas Urbaningrum, dan itu pun meninggal dunia. Meninggal dunia enggak ya, masih ada. Itu pun masuk penjara gitu, sudah menyandang status tersangka. Ya kalaupun ada lawan-lawan Pak SBY yang lain juga sudah meninggal dunia, itu maksud saya gitu ya. Sementara lawan-lawan Pak Jokowi ini masih sehat-sehat semua. Jadi ya wajar kalau kemudian Pak Jokowi kemudian tidak tenang gitu, karena lawannya banyak, termasuk Demokrat salah satunya gitu ya. Dan itu tidak bisa diobati gitu. Partai Demokrat selama-lamanya, sampai kapanpun rasanya, dia tetap akan menganggap Pak Jokowi sebagai biang kerok atau orang yang mendukung pembegalan Partai Demokrat. Ya ditambah dengan Golkar, PDI Perjuangan, ya sulit bagi Pak Jokowi untuk kemudian bisa tenang seperti halnya SBY. Karena lawannya banyak, sehat-sehat semua, nggak jadi tersangka semua gitu, nggak ada yang dipenjara juga gitu. Jadi ya wajar kalau kemudian ini berbeda status atau apa ya, langkah-langkahnya. Gimana Pak SBY bisa tenang melukis dan sebagainya, ya karena mau ngapain lagi gitu ya. Lawannya nggak ada gitu. Tapi tetap saja gitu, situasi yang seperti ini yang kemudian disampaikan atau digambarkan oleh salah satu elit Partai Nasdem, yang kemudian mengusulkan agar Pak Jokowi itu tidak terlalu ikut campur lagi dan hidup tenang seperti halnya SBY, itu bagi saya adalah sebuah pernyataan menyindir yang nampaknya terlalu berani gitu. Nasdem ini berani sekali, dan yang menyampaikan adalah Sahroni. Sahroni ini orang yang secara isu dia gampang sekali untuk kemudian dimainkan sebenarnya, Sahroni ini, karena ada banyak yang kemudian bisa dimainkan dari dia gitu. Tapi dia berani menyindir Jokowi, dan sindirannya sangat negatif sekali. Ini menunjukkan bahwa bagi Sahroni atau bagi Nasdem, Jokowi emang udah nggak ada apa-apanya gitu.
Makanya dia berani tuh, makanya dia lancang itu. Kalau seandainya mereka melihat sosok Jokowi yang masih berkuasa setahun yang lalu, nggak akan berani mereka bilang kayak gini. Mereka akan ngalah-ngalah terus gitu. Mau dibilang apapun sama Pak Jokowi akan ngalah-ngalah terus tuh. Itu si Surya Paloh gitu ya, ketika proses politik di tingkat elit sedang kenceng-kencengnya gitu ya. Jokowi marah misalkan mau ngapain, Surya Paloh datang ke istana. Tapi sekarang bahkan Sahroni pun berani untuk menyindir Jokowi karena nampaknya Nasdem sangat percaya diri sekali bahwa kalaupun mereka menyampaikan sindiran atau kritikan atau menertawakan Jokowi, mereka sudah yakin betul bahwa Partai Nasdem tidak akan diapa-apain. Mereka yakin betul bahwa Jokowi nggak akan bisa ganggu-ganggu Partai Nasdem gitu, sehingga ya dari sini partai-partai yang lain pasti ketawa tuh baru sekarang gitu ya. Mulai kelihatan bahwa seorang Jokowi yang sebelumnya sangat dihormati disindir sama Sahroni yang bukan siapa-siapa, yang sebenarnya tidak selevel dengan Jokowi gitu kan. Ya, jadi cerita politik ini mungkin akan tambah lucu di beberapa bulan ke depan. Mungkin juga para relawan bahkan yang selama ini masih menjunjung tinggi Pak Jokowi, ya nanti setelah Pak Jokowi jadi ketua PSI, mungkin semua mereka akan membubarkan dan menyampaikan kekecewaannya. Mungkin juga kemudian membongkar kasus-kasusnya itu. Ya, kita tunggu saja, situasinya semakin menarik dan dosa-dosa politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi memang tidak bisa dengan mudah dimaafkan karena ini menyangkut soal perasaan banyak orang dan jauh lebih banyak dari apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Golkar, kemudian Demokrat dan PD Perjuangan hanya contoh saja. Kalau personalnya ada banyak, termasuk Erick Thohir. Ada tuh gitu ya. Erlangga cuma salah satunya, Erick, kemudian ya Ridwan Kamil juga mungkin termasuk salah satunya. Jadi banyak orang yang punya pengalaman negatif, pengalaman yang tidak nyaman dengan Pak Jokowi. Dan Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Ya, pada video kali ini kita membahas soal Pak Jokowi yang tertarik ya sebagai ketum partai PSI ya. Lalu kemudian sebelum itu kan ada juga dari P3 katanya, tetapi ditolak ya, ditolak. Dan pertanyaan saya adalah apakah nanti ketika eh, Pak Jokowi menjadi ketum partainya ya gitu ya, apakah nanti PSI ini bisa lolos Senayan? Karena yang kita tahu kan sejauh ini PSI belum lolos Senayan juga gitu teman-teman ya. Sejauh ini sih yang saya tahu sih ya seperti itu gitu ya. Tapi terlepas dari apa yang saya tidak ketahui ya teman-teman, silahkan dikoreksi saja lah kurang lebihnya seperti itu. Nah lalu kemudian eh, ini menarik karena dulu Pak Jokowi kan bilang mau pulang Solo lah, mau ngomong cucu lah, istirahat dan lain sebagainya. Tapi ya di pilkada tetap aja cawe-cawe endorse sana sini dan lain sebagainya, ya seolah-olah ya masih ya mempertunjukkan lah bahwa ini loh saya masih punya kuasa, ini loh saya masih punya efek besar, pengaruh besar dan lain sebagainya. Tapi ya tetap juga banyak juga yang kalah kepala daerah yang di endorse oleh Pak Jokowi, salah satunya ya Ridwan Kamil di Jakarta. Lalu PSI sebetulnya kan dulu dipromosikan juga oleh Pak Jokowi. PSI menang, PSI menang, PSI menang. PSI adalah partainya Jokowi, tapi nggak ada juga tuh, nggak ngaruh juga kan gitu. Tapi ya apakah nanti kalau sudah menjadi ketum, PSI bisa melonjak atau bisa melejit atau naik suaranya, kita nggak tahu. Kita akan lihat di 2029. Dan kita akan lihat juga apakah Pak Jokowi memang benar-benar menjadi ketum PSI, karena beliau juga mengatakan sangat tertarik. Lalu bagaimana dengan partai seperti BK yang katanya mau dibangun itu? Ya, saya nggak tahu kejelasannya bagaimana ini ya. Tapi di sini coba kita melihat ya, ambisinya ingin buat sejarah seperti Soekarno, Megawati, Puan Maharani. Jokowi masih eksis di politik karena hidupnya tidak tenang, takut kasus-kasusnya terbongkar.
Jelas banget dosa-dosa Jokowi jauh lebih banyak, yang kesehatannya jauh lebih banyak dan daya rusaknya jauh lebih besar dari SBY. SBY tidak pernah berbohong, tidak pernah menyakiti hati rakyat. Justru di awal jabatannya bisa membangun kembali Aceh dan mendamaikan Gang. Jokowi berbuat apa? Soalnya memang sama-sama hobi om. Yang Pak SBY hobi melukis, yang satunya memang hobi menipu dan bermain peran. Pak SBY kan hobi melukis, menulis gitu ya. Gibran sendiri pernah menyampaikan bahwa di keluarganya atau di tempatnya di dalam di rumah gitu ya, nggak ada yang hobi baca buku, semuanya pada hobi baca komik, ya paling main PS dan seterusnya ya, dulu, tapi atau sekarang. Tapi kebiasaan itu kan sesuatu dirubah juga, tapi bisa juga, tapi sulit ya. Kemudian Jokowi itu mirip emak-emak, sen kanan belok kiri, omongannya banyak bohongnya, lihat saja jejak digitalnya, tapi lucunya tidak ada rasa malu. Prabowo jalan terus, AHY next wapres, Gibran dimajukan. Nanti kalau Jokowi jadi ketua PSI kita tunggu aja. Nanti Bobi masuk PSI sedangkan Gerindra ditinggalkan seperti PDIP, itulah watak keluarga Mulia. Bukan lagi bukan lagi dosa, tapi bila kita bersebelahan sama Mulyono, kulit kita bisa terbakar, kelihatan jadi gelap, kulit juga gelap, rezeki ya. Padahal kemarin kan ada loh penyampaian dari OCCRP itu, Pak Jokowi orang terkorup di dunia, ya tokoh terkorup atau presiden terkorup nomor 3 teman-teman ya, masuk dalam daftar nomor 3 loh. Ya walaupun korupsi ini dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau apapun itu, bukan hanya tentang uang saja sebetulnya ya. Kemudian Allah cuman alergi kulit segini doang nih, kata Firaun soal sakitnya. Mungkin itu yang dikatakannya sambil nantangin Tuhan. Anaknya yang satu cengengesan dan yang satu kalau ditanya gak nyambung. Siapa yang simpati selain Termul dan penjilatnya 50%? Fix bohong, buktinya pemilik Sempak Ireng kecil suaranya. Keenam, presiden dosanya dikumpulkan jadi satu, tetap masih banyak dosa Jokowi. Dari Soekarno sampai SBY, Jokowi betul-betul merusak negara dan sangat jahat. Gak lah air langga, gak dendamin, kan dikasih kue lain. Contoh jadi menteri bisa main proyek ini itu. Belum lama ini infonya masalah di Raja Ampat, dengar-dengar ada keterlibatan juga dia di dalam bersama si geng MR Gorong-Gorong. Dan gue heran sama orang Nasdem, khususnya Ahmad Sahroni, cenderung komen tentang pemakzulan Gibran, cenderung tidak setuju, nggak paham, bilang tidak mudah komennya. Padahal Jokowi sudah nggak menjawab, masih aja takut. Sama itu kata ketum komennya cenderung membela Gibran. Dulu nyalonin Anies, sekarang belain Gibran. Aneh emang partai satu ini, ambigu sikapnya padahal Jokowi sudah dijauhi. Apakah ada kadernya, ada yang tersandra apa? Atau jangan-jangan ketumnya tersandra oleh Jokowi? Ya, kita nggak tahu juga lah ya. Kalau saya lihat sidang politik kayaknya ada sandra menyandra lah ini kayaknya ya. Itu banyak juga ya komentar-komentar itu, ada yang sandra inilah sandra itulah, jadi semua terjerat hukum, jadi disandra semua kayaknya kan, seperti itu kurang lebihnya kalau kita melihat komentar tadi. Tapi kita nggak tahu realitanya dan faktanya bagaimana teman-teman, kita nggak bisa salah ceplos-ceplos juga ya. Kaisang Gibran sudah jadi orang kaya sampai sanggup sewa pesawat jet pribadi kayak nyewa mobil biasa. Tapi di Nasdem bukannya ada kader wanita yang kadang diundang ke talk show TV dan sangat nyebelin Mulyono keluarga. SBY juga sebenarnya sama aja sama Mulyono, cuman Mulyono sekeluarga jauh lebih parah dari SBY dan para presiden sebelumnya. Jokowi tidak bisa tenang dan tidak bisa happy dengan kondisi Gibran karena Kades Hoho yang bertato lebih cerdas dan lebih bisa bekerja daripada anaknya yang jabatannya sebagai wapres itu. Publik yang menghukum Jokowi akibat pengkhianatannya sebagai orang Batak miris.
Malu lihat gubernur dari hasil nepotisme and corruption. Hati-hati Pak Prabowo, bila Anda terlambat, maka dua provinsi bisa lepas dari NKRI. Minimal dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ekonomi. Libas saja Tito, Listio, Bahlil Budiari, kesemuanya seperti kanker ganas dalam kabinet. Yaitu yang banyak dikatakan oleh netizen, bahwa singkirkan aja orang-orangnya Pak Jokowi dalam kabinet, gantikan saja, copot saja, bersih-bersih, cuci piring katanya. Banyak seperti itu yang mengatakan. Tidak hanya masyarakat sebetulnya, tapi sebagai masyarakat, sebagai pengamat politik, sebagai pakar hukum tata negara, politisi dan lain sebagainya, banyak juga yang mengatakan seperti itu yang saya lihat. Akademisi apalagi, ya para pengamat apalagi, banyak banyak katanya, ya. Kapolri, di kepolisian harus bersih-bersih, di TNI harus bersih-bersih, di kejaksaan, di KPK apalagi, semua harus bersih-bersih katanya. Jangan sampai ada bau-bau Jokowi. Emang Pak Jokowi ini segitu banget gitu. Kemudian sayang Jokowi lengser, nggak seperti SBY cuma gara-gara menolong anak dan mantunya terjun ke politik. Coba terjun sebagai pengusaha mungkin jauh lebih aman posisinya. Jokowi suka bikin pernyataan dengan sen kiri tapi kemudian belok ke kanan. Kalau masih berkuasa hal itu tidak akan dia rasakan efeknya. Tapi kalau kemudian setelah tidak berkuasa tidak mengubah tabiatnya, maka berani beri sen kiri tapi belok ke kanan, maka setiap pemakai jalan punya potensi untuk menabraknya. Ya mungkin itu sajalah penyampaian dari saya. Kalau mungkin teman-teman punya pendapat lain boleh silakan sampaikan di video ini. Itu saja dari saya. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.